Saya dengan Pak Rono sakit bisul. Bisul itu adanya dekat lubang anus lubang pantat. Sudah 4 bulan ini sedikit banyak mengalami perubahan. Lalu saya ke dokter spesialis bedah. Dokter bilang bahwa itu adalah bisul yang harus dioperasi. Setelah saya operasi, ternyata operasi saya itu tidak dijahit. Setelah itu saya seminggu kemudian saya cek lagi ke dokter. Saya tanya, "Dok, kenapa itu nggak dijahit?" "Iya Pak, itu nggak dijahit karena itu harus terkuras, turun dengan sendirinya ya." Gitu. Lalu dokter meriksa bekas luka sayatan saya yang di pantat itu, dia bilang, "Oh ini sudah baik, ini udah nutup ini." Gitu. Nah setelah itu saya disuruh pulang. Nah kebetulan waktu itu kan saya masih punya antibiotik untuk 1 minggu. Saya tanya, "Dok, ini perlu nggak antibiotik ditambah?" "Oh nggak penting. Itu nggak perlu, itu udah cukup ya." Lalu saya pulang. Antibiotik yang dokter kasih itu 1 minggu itu, untuk 1 minggu kemudian tuh nggak ada perubahan. Lalu saya 1 bulan kemudian, saya beli antibiotik di luar, di apotek luar. Ternyata tidak ada perubahan juga. Nah, saya semakin bingung, kenapa ini udah hampir 1 bulan, 1,5 bulan, tapi penyakit saya kok belum sembuh. Lalu saya browsing ke internet, saya nyari obat yang kira-kira bisa menunjang supaya luka saya itu cepat sembuh. Karena menurut informasi teman-teman, kalau kebanyakan makan antibiotik itu nggak boleh, harus ada obat alternatif. Obat Cina juga ya, tapi itu nggak saya sebut obatnya. Intinya obat itu 1 botol, harganya 300.000. Saya beli sampai 3 botol. Jumlahnya 50 biji. Jadi kalau saya beli 3 botol itu ada 150 biji obat. Itu juga nggak ada perubahan. Kebetulan waktu itu saya lagi kumpul persekutuan doa di lingkungan. Nah, istri saya itu ngobrol, curhat sama teman. Beliau adalah seorang dokter, namanya Bu Yasinta. Terus saya ceritakan bla 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 bla. Lalu dia bilang, "Pak, saya nggak janji ya kasih suplemen buat Bapak. Tapi saya nggak janji sembuh atau enggak. Tapi Bapak coba dulu." Saya dikasih 4 kolostrum dari beliau. Formi peptide kolostrum ya. Lalu saya minum sehari 1 saset. Pagi separuh, sore separuh. Nah selama minum itu saya merasakan kayaknya sedikit ada perubahan. Kok yang tadinya saya selama 4 bulan itu keluar nanah, kok tiba-tiba nanahnya kok mampet. Saya senang banget itu. Pas hari Kamis ada komsel lagi, saya bersaksi di teman-teman saya itu bahwa saya telah sembuh. Saya banyak perubahan dalam kesehatan gitu. Lantas karena hari keempatnya itu kolostrumnya habis, saya pesan lagi. Saya sama Bu Yasinta itu saya pesen 10 biji. Setelah saya pesen lagi 10 biji itu saya ngabisin, ternyata banyak perubahan. Langsung mampet, yang tadinya benjolan itu ada, di situ benjolan udah nggak ada. Jadi langsung sama sekali nggak keluar sampai sekarang. Ya puji Tuhan ya. Kolostrum itu kan intinya untuk menambah imun tubuh. Semakin imun tubuh kita tuh kuat, berarti mungkin penyakit itu tidak akan betah di badan saya, mungkin seperti itu mungkin. Ya intinya dengan kolostrum ini banyak sekali perubahan yang terjadi dalam diri saya. Sebelum kenal kolostrum, saya sehari bisa berak BAB itu 5 kali. Bangun pagi, minum air putih 1 gelas, itu langsung BAB. Habis sarapan pagi, BAB. Terus nanti sedikit siang saya makan cemilan, saya BAB. Habis makan siang, BAB. Malam habis makan, mau tidur BAB. Itu bisa 5 kali saya BAB. Tapi setelah saya minum Formi Peptide Kolostrum ya, itu saya BAB sehari cuma sekali, itu pun pagi hari, dan BAB-nya enak sekali. Satu lagi, selama saya belum kenal produk ini, saya tidak bisa ngomong. Saya kalau ngomong kayak mikir, kayak dicekek tenggorokan saya. Tapi setelah saya minum produk ini, saya bisa ngomong lancar seperti ini. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan dalam diri kesehatan saya.